Salam pemirsa, situasi geopolitik di Timur Tengah mengalami guncangan besar setelah serangkaian operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel menimbulkan kerugian sangat besar bagi Iran. Dampak operasi ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur militer strategis, namun juga merenggut nyawa sejumlah tokoh penting negeri para mullah. Baru-baru ini, media Iran secara resmi menerbitkan daftar kehormatan korban perang yang tanpa disengaja mengonfirmasi skala kerugian militer dan teknologi nuklir yang dialami Iran. Analisis independen menyebutkan, publikasi tersebut secara tidak langsung menjadi pengakuan atas keberhasilan operasi Israel AS yang selama ini dirahasiakan pemerintah Iran. Kerugian fatal di pihak Iran, data mengerikan dari medan perang. Berdasarkan data yang dikutip dari berbagai sumber intelijen, termasuk laporan Israel, berikut adalah ringkasan kerugian besar yang dialami Iran pasca operasi militer gabungan tersebut. Sebanyak 34 jenderal dan 22 ilmuwan nuklir Iran tewas dalam rangkaian serangan presisi. Mereka merupakan tulang punggung pengembangan militer dan teknologi nuklir Iran. 80% sistem pertahanan udara Iran berhasil dilumpuhkan. Jaringan radar dan rudal anti serangan udara tak lagi mampu menghadang serangan berikutnya. 65% rudal balistik strategis dihancurkan, sehingga kemampuan Iran untuk melakukan serangan balasan secara signifikan menurun. 20.000 mesin sentrifugal uranium milik Iran hancur, mengakibatkan program pengayaan uranium Iran lumpuh total. Lebih dari 50 kota, termasuk sejumlah markas militer utama, mengalami bombardir hebat. Fasilitas vital seperti markas Garda Revolusi dan pos kepolisian rata dengan tanah, menewaskan pula banyak staf sipil. Dalam 12 hari perang, lebih dari 60 pesawat tempur utama Iran dihancurkan secara total di pangkalan-pangkalan udara utama. Semua pesawat tempur Israel kembali dengan selamat. Bahkan pasukan udara Israel dilaporkan berhasil mengeksekusi pejabat penting Hizbullah di Lebanon, menegaskan dominasi udara mutlak di kawasan. Serangan kerugian ini membuat Iran mengalami bencana strategis yang akan sulit dipulihkan dalam waktu dekat. Banyak pengamat menilai, ini adalah salah satu pukulan terbesar terhadap kekuatan militer dan pertahanan Iran dalam satu dekade terakhir. Upaya Iran mendapatkan bantuan, menukar minyak demi jet tempur Tiongkok. Menghadapi situasi kritis ini, Menteri Pertahanan Iran diketahui menawarkan pasokan minyak mentah ke Tiongkok sebagai imbalan untuk memperoleh jet tempur J-10C. Langkah ini menunjukkan betapa putus asanya Teheran dalam memperbaiki postur militernya yang remuk. Namun sejumlah pakar militer internasional menilai, sekalipun Iran mendapatkan tambahan puluhan unit jet tempur J-10C dari Tiongkok, posisi Iran tetap lemah dan tidak akan mampu mengubah peta kekuatan di kawasan. Eropa euforia, Rusia Ukraina masih membara. Sementara kemenangan diplomasi dan militer AS disambut dengan euforia di kalangan sekutu Eropa, terutama setelah NATO di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memaksa seluruh anggota menaikkan anggaran pertahanan hingga 5% dari GDP di belahan dunia lain. Perang Rusia-Ukraina masih terus memanas, meski kini mulai dilupakan publik internasional. Insiden terbaru menimpa Lu Yuquang, reporter perang ternama dari Hong Kong yang bekerja untuk CCTV. Saat sedang melakukan peliputan di wilayah Kursk Rusia, Lu terkena serangan drone Ukraina dan menderita luka serius di kepala serta gegar otak. Kini ia tengah menjalani perawatan intensif. Peristiwa ini mempertegas bahwa medan perang di Rusia-Ukraina masih sangat berbahaya dan belum ada tanda-tanda stabilitas, bahkan di wilayah yang diklaim telah sepenuhnya dikuasai pasukan Rusia. Catatan menarik, sebelumnya Lu Yuquang sempat menjadi kontroversi publik setelah diketahui menggunakan rekaman video mobil modifikasi milik YouTuber Kanada, Clarence Carter, dan mengklaimnya sebagai bukti reruntuhan HIMARS Ukraina. Tindakannya itu sempat menjadi bahan olok-olok di media sosial internasional. Tentara bayaran Tiongkok di Rusia, kisah pilu dan realita perang modern. Tak hanya kerugian negara-negara besar, konflik di Ukraina juga memperlihatkan nasib tragis para tentara bayaran asing, termasuk dari Tiongkok. Pada 28 Juni 2025, seorang anggota resimen 102 Rusia asal Tiongkok, Wang Meng, tertangkap oleh pasukan Ukraina. Kisah hidup Wang membuka mata dunia tentang bagaimana tentara bayaran Tiongkok direkrut, dikirim ke garis depan, dan akhirnya menjadi korban sia-sia dalam konflik brutal. Berdasarkan pengakuan Wang Meng dalam parafrase media Ukraina, Wang berangkat dari Tiongkok menuju Rusia, transit di Moskow, lalu melanjutkan perjalanan ke Ufa. Di Ufa,
Wang dan sejumlah calon tentara bayaran lainnya hanya menunggu selama sebulan lebih tanpa kejelasan dengan kondisi hidup seadanya. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, ia dipindahkan ke Rostov untuk menjalani pelatihan militer kilat, lalu dikirim langsung ke garis depan Ukraina. Begitu memasuki Ukraina, seluruh alat komunikasi dan dokumen pribadi Wang disita. Ia tidak bisa lagi menghubungi keluarganya. Wang mengaku niat awalnya hanya ingin bekerja di bidang logistik demi mengirim uang ke keluarga di kampung halaman. Namun ia dipaksa bertugas di garis depan tanpa perlengkapan logistik yang memadai. Kondisi di garis depan sangat buruk dan penuh ketidakpastian, hingga akhirnya Wang menyerah dan memutuskan menyerahkan diri ke pasukan Ukraina. Wang juga menjadi saksi penderitaan rekan-rekan setimnya dari Tiongkok. 2 orang di antaranya mengalami luka parah. 1 terkena pecahan peluru di bagian belakang tubuh, 1 lagi kedua kakinya hancur akibat ledakan ranjau. Kisah Wang Meng bukan sekedar anekdot tragis, melainkan cermin dari suramnya nasib tentara bayaran di tengah konflik besar dunia. Mereka yang berangkat dengan harapan mencari nafkah, justru berakhir menjadi korban permainan geopolitik negara-negara adikuasa. Kesimpulan, konflik dan dinamika geopolitik tahun 2025 telah membawa perubahan besar di berbagai kawasan dunia. Iran kini menghadapi fase terlemahnya dalam sejarah modern akibat pukulan telak dari operasi militer Israel AS. Di sisi lain, medan tempur Rusia Ukraina tetap menyimpan bahaya laten yang mengancam nyawa siapa saja, tak hanya tentara nasional, tapi juga para tentara bayaran dan jurnalis perang. Situasi global saat ini menuntut kewaspadaan ekstra, terutama di tengah perubahan konstelasi kekuatan yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.